Sebentar. Oke. Izin sebentar. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bunda, parents, kakak. Ternyata tadi ada beberapa yang juga belum menjadi parents, tapi ya insya Allah nanti ke depan ada informasi yang manfaat nih ya dari waktu sore hari ini. Perkenalkan, saya Lucky ya, sering dipanggil Coach Lucky, Lucky Go ya. Saya adalah seorang Stephen Biometric Consultant atau Specialist ya. Sore ini mengajak Bunda Windy dan keluarga, semoga nanti anak-anaknya juga bisa hello-hello ya Bun ya. Ini yang story dan persiapan untuk mendukung potensi dan minat bakat anaknya ini mungkin terbilang unik nih kalau di apa namanya keluarga pada umumnya. Makanya kita pengen nyontek. Judulnya adalah Pejuang Beasiswa Tanpa Ijazah SMA. Apakah memang beasiswa SMA atau beasiswa kuliah atau beasiswa kerja apa nih ya kan? Nah, sebagai bentuk support pendidikan berbasis potensi dan strategi ya Bun ya. Nah, sambil kenalan Ibu, Bapak, ya, izinkan aku untuk ngobrol-ngobrol sedikit di awal gitu ya sebagai background, menyamakan pikiran kita dulu nih, ya kan ya. Karena secara umum katakan sekolah sampai SD gitu ya, em, mungkin ada beberapa sekolah yang negeri atau tidak berbiaya, yang katanya juga ada lah biaya-biaya yang memberatkan. Tapi di antara sekolah yang gratis katakan, kemudian ada nih sekolah internasional yang luar biasa. Nah, yang di tengah-tengah nih ya, di tengah-tengah yang terhimpit ini alternatifnya apa saja sih ya kan? Kenapa sih kita orang tua itu siap sekolahin anak mahal-mahal tuh biar apa sih ya? Faktanya nih katanya sekolah internasional sampai sekian miliar begini Bun, ya Allah, kalah deh modal bisnis ya. Kebetulan aku juga mendampingi untuk kelas-kelas entrepreneurship, kewirausahaan ya, mulai dengan mengelola modal 1 juta, 10 juta gitu ya, sudah tidak lagi coba-coba bisnis karena disesuaikan dengan potensi dan jalur rezekinya dan ada caranya ya. Jadi dari mulai business initiation sampai bikin pitch deck gitu ya atau bahkan running bisnisnya itu jangan sembarangan ya kecuali kita mau habiskan modal. Nah, bicara tentang modal pendidikan ya, aku tuh kaget banget pas pertama kali kenal sama Mbak Windy, Bunda Windy tuh bilang sudah ada rencana dan memang sedang menyiapkan apa namanya kelulusan anaknya untuk sertifikat internasional persiapan pengajuan beasiswa. Loh, aku ingat kan anaknya Bunda Windy ini masih SMP kok bisa. Nah, makanya nanti kita tanya-tanya langsung sama Bunda Windinya. Tapi aku mau mengingatkan sedikit, setuju nggak sih ayah, bunda, parents ya, sadar nggak sih kita kalau sebenarnya kita tuh mempersiapkan anak kita seperti juga diri kita itu untuk bersiap menghadapi ya .co.id yang kita nggak tahu tanggal check outnya tuh kan kapan gitu ya. Nah, sementara masa aktifnya ini, nih aku buka aja ya. Nah, ini ada satu data yang kadang kita overlook, tidak perhatikan, bahwa sebenarnya di masa aktif kita itu manusia meluangkan 80.000 jam atau 40 tahun untuk berkarya ya. Saya tidak bilang bekerja karena di sini bisa bekerja, bisa profesional, bisa berbisnis ya, atau mungkin buat sebagian yang sudah beruntung, anak konglomerat, anaknya pebisnis ya mereka sudah fokus di investasi apa sih yang mereka ingin pantau, kembangkan dan bertumbuh bersama gitu ya. Nah, jadi ini nih aku selalu ngobrol kalau sama parents bukan cuman pilih anaknya minat apa, suka apa, bahkan potensi genetiknya apa, sifat dasar yang bisa dikembangkan menjadi karakter apa sehingga dia bebas atau memilih mencoba gitu ya di jalur rezekinya, di sesuai dengan potensinya. Karena idealnya seorang anak manusia itu punya setidaknya 8 skill.
Karena setiap skill, katakan setiap skill itu butuh 10.000 jam atau 5-7 tahun, artinya kita tuh sebenarnya katakan seperti kita ya Bun ya, 40-an tahun gitu ya, itu berarti kan sudah 20-30 tahunan berkarya gitu. Nah, itu minimal kita sudah ada di level yang harusnya bisa bilang, meskipun misalnya saya ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga tuh luar biasa. Saya punya skill merapihkan baju, color coordinated gitu ya. Skill merapikan rumah, skill renovasi, menata rumah dan sebagainya. Itu kita mesti sangat yakin menjadi bagian dari skill yang memang kita miliki gitu ya. Nah, itu yang membuat setiap pribadi itu menjadi berharga dan semangat berperan ya. Kita nggak pengen jadi orang yang baperan ya. Apalagi di era digital nanti bisa dimonetisasi lah tuh ya skill-skill itu ya. Nah, ini ada sedikit em, apa gambaran sedikit. Jarang banget orang tua cari tahu sebenarnya potensi atau ibaratnya anak kita tuh ikan apa ayam apa burung gitu ya. Jangan sampai anak kita ikan tapi kita suruh manjat pohon ya kan. Tuh pegang tuh, properti menguntungkan. Jadilah dokter ya. Padahal anaknya kecerdasannya apa. Nah, ini bisa di discover ya di zaman sekarang. Nah, ini contoh 2 dari 9 mesin kecerdasan ya kebetulan salah satu anaknya Bunda Windy feeling introvert ya Bun. Nah, ini jadi ada sama-sama anak feeling, anak otak kanan bawah ya, belahan otak kanan bawah. Ini kalau kita kembali nih ya, otak feeling itu di belahan otak kanan bawah, limbik. Jadi anak yang emosinya kuat dan eh, otak kanan ya, kreatif ya. Nah, ini tuh ada 10 sifat dasar psikometrik. Nah, kalau anaknya Bunda Windy itu yang ini nih. Anaknya tuh influencing, idealistic, dia bisa jadi leader, dia kindful, reflective, kemudian dia bisa jadi populer, dia convincing, dia bisa jadi promotor, dia bisa jadi diplomat, dia diplomatik ya dalam tutur kata ketika diasah, dan tentunya people person atau dia memang punya kemampuan untuk berteman gitu ya. Nah, nanti kita dengar langsung nih dari beliau nih ya. Nah, jadi bagaimana sih sifat-sifat dasar ini bisa dikembangkan menjadi karakter yang kuat sehingga mendukung pencapaian diri, bukan hanya buat beli makan atau minum ya, buat rumah yang bagus, buat punya banyak teman, buat punya self esteem, tapi mencapai puncak kesuksesan dan potensi dirinya, becoming the most of themselves gitu ya. Itu ada caranya, Bun. Ya, jadi luar biasa sekali. Nah, kenalkan saya Lukigo, kebetulan hasil tes otak saya kalau tidak di brain scan ya, kita pakai sidik jari aja, hasilnya adalah thinking extrovert, di mana memang saya suka dengan formula, saya suka mensolusikan masalah, dan sepanjang hidup Sama saya, kita. nah, sama kita tos, kebetulan ya, kembar nih aku sama Bunda Windy ternyata. Nah, seperti itu. Nah, jadi aku yang tertarik nih sama Bunda Windy untuk temenin bunda-bunda ini berstrategi dengan potensi sesuai potensi anak-anaknya karena nyatanya Bun ya kita kan dewasa itu tidak selesai menjadi ini pilihan tapi kita bisa menjadi orang-orang berdaya kurang lebih di 4 kuadran ini menjadi karyawan kah menjadi profesional spesialis kah menjadi business owner hingga menjadi investor itu ada traits and benefit-nya gitu. Nah, tapi sebelum panjang kali lebar kali tinggi, ini ada beberapa kemampuan aku untuk entrepreneurship, ini hal lain gitu ya. Tapi fokus hari ini kita mau bicara tentang bagaimana Bunda Windy, alhamdulillah ya, mengakses potensi dari anak-anak dan keluarga bahkan untuk kemudian berstrategi gitu ya tentunya meskipun mungkin sekarang banyak mohon maaf ya resources ya kita sebutnya bukan banyak uang ya resources dalam arti ada waktu ada tenaga ada modal gitu ya tapi tetap aja kita mesti manage gitu ya Bun ya. Nah bagaimana nih kita pengen dengar langsung dari Bunda Windy gimana sih Bun ceritanya sekalian kita kenalan sama keluarganya silakan Bunda Windy.
Terima kasih, Mbak Luki. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita ngobrol santai aja ya, Bunda-bunda. Eh, eh, Sharing santai. Hmm, Eh, Sebelumnya, share screen-nya udah bisa ya? udah. Share ya. Mm-mm. Pertama, saya ucapin makasih banget sama Mbak Luki yang udah ngundang saya untuk sharing. Disclaimer sebelumnya, saya tuh bukan siapa-siapa. Saya itu juga masih belajar, mungkin di sini juga pasti banyak yang berpengalaman dan hebat gitu kan ya. Cuman saya memang dari dulu concern sama anak-anak, sama pendidikan anak-anak gitu. Karena lahir di zaman yang serba harus mengikuti aturan sekolah gitu kan ya. Saya harus sekolah dari jam sekian sampai jam sekian, harus ngambil pelajaran ini sama ini. Kuliah pun masih diatur sama orang tua, harus ambil jurusan ini supaya bisa kerja di sini gitu kan ya. Sehingga saya nggak pengen, awalnya nggak pengen anak-anak seperti mengalami seperti saya gitu kan ya gitu. Jadi eh, kita ini dulu. Kok nggak bisa ya? Bentar ya. Oke. Kelihatan ya? Saya sendiri, saya Windy. Saya ibu rumah tangga full. Tapi ada kerjaan juga sih di rumah gitu kan. Semuanya dikerjakan di rumah. Dulu saya SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun konvensional. Saya kuliah di Bandung. Orang Bandung asli. Terus ngerasa salah jurusan, dibilang salah mungkin enggak ya, karena dari situ saya dapat jodoh sebenarnya. Dari kuliah itu saya ketemu sama ayahnya anak-anak gitu. Jadi di salah itu karena memang nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Dari dulu saya memang suka sama psikologi, suka sama pendidikan anak-anak gitu kan. Tapi dilarang keras sama orang tua gitu. Jadi ya sudah, saya ikutin maunya orang tua saya. Saya ambil perencanaan wilayah dan kota, planologi di Bandung. Ayahnya nggak in frame ya di sini. Ayahnya itu ASN, ayahnya ASN di Departemen Pekerjaan Umum, kemudian lulusan Bandung juga gitu kan, lulusan ITB, terus sempat kuliah di luar juga. Nah, anak-anak yang pertama ada Amira, ini yang diceritakan sama Mbak Luki. Waktu itu ketemu sama Mbak Luki, kita lagi apa ya? Lagi meeting ya, gitu kan, ketemu. Amira ini sekarang kelas 9, tapi insya Allah rencananya tidak akan melanjutkan SMA. Dia sekolahnya blended learning, jadi 3 hari di sekolah, sisanya di rumah. Cita-cita dia, passionnya tuh jadi MUA, jadi dia sekolah pun make upan, tipis-tipis. Dia juga suka nyanyi dan dia pengen jadi psikolog. Kalau adiknya itu eh, dia juga sama, blended learning juga. Dia suka fotografi, aduh typo tuh. Terus dia lagi ngejalanin ice skating, jadi ice figure. Terus dia juga suka banget apa ya, jurnalis gitu. Nah, untuk apa ya namanya, untuk menentukan waktu itu menentukan kenapa saya pilih blended learning, itu ada ceritanya panjang. Jadi sebenarnya anak-anak saya tuh awalnya di sekolah konvensional waktu SD. SD kelas 1 sampai kelas 6 kalau Amira. Kebetulan lulus dari SD konvensional. Kalau Anin cuman kelas 1 sampai kelas 3 pertengahan kemudian keluar. Waktu itu pertimbangannya karena pandemi. Memang pandemi ini yang cukup signifikan, membuat kita juga harus apa yang namanya beradaptasi dengan cepat gitu kan ya. Jadi waktu itu saat pandemi kebetulan di sekolah konvensional itu nggak bisa memberikan apa yang saya mau gitu kan. Jadi anak-anak hanya disuruh hafalan, hanya disuruh ngerjain tugas gitu, tapi interaksinya sangat sedikit gitu kan ya. Sampai saya, mohon maaf, saya pernah protes sama gurunya. Saya pernah protes karena anak saya dites gitu kan, dites soal. Dan kalau di sekolahnya dulu karena di madrasah ya, ada tes hafalan, hafalan Quran. Itu anak saya dites terus belum dapat gitu hafalannya. Terus gurunya marah gitu kan. Terus saya balik protes sama gurunya. Ibu nggak punya hak buat marah marah gitu kan. Karena
jamnya itu lebih panjang di rumah daripada di sekolah. Ibu ada kontribusi apa mengajar waktu itu? Saya sempat sempat protes ya gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk mencari sekolah yang lebih fleksibel. Ketemulah sama satu sekolah ini gitu kan ya, karena bukan sponsor ya. Sama sekolah ini, jadi akhirnya disinilah sekarang anak-anak saya sekolah. Kemudian untuk menemukan atau apa namanya eh, tahu gitu anak ini mau kemana arahnya gitu kan. Awalnya itu awalnya itu eh, saya ikut tes. Sayanya dulu awalnya ya. Sayanya itu ikut tes. Saya tuh penasaran gitu. Saya tuh gimana sih orangnya sebenarnya gitu kan ya. Saya tuh dites dulu. Oh, kebenaran saya itu thinking extrovert waktu itu. Orang thinking tuh dijelasin seperti ini, seperti ini, seperti ini, terstruktur, disiplin, pokoknya yang seperti itulah gitu. Cocok banget waktu itu jadi anak teknik lah gitu kan, kayak gitu-gitulah ya gitu. Nah, terus belum tuh lama saya nggak tes anak-anak, cuman saya melihat si kakak ini tidak pernah saya ajak ngomong bahasa Inggris di rumah, jadi lahir itu dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah dia dari mulai umur bisa ngomong itu dia juga bisa bahasa Inggris, tapi nggak bingung bahasa nggak bingung bahasa, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi waktu itu kalau orang-orang apa ya namanya membatasi apa nonton TV atau pegang gadget gitu kan, maksudnya melarang gitu. Kalau saya hanya membatasi gitu, dan saya hanya pilihkan apa apa sih namanya materi-materi atau tontonan-tontonan yang memang Channelnya, Bun. ah, Channelnya. ah, ya channelnya yang bisa menstimulasi karena waktu itu pun kebetulan saya kan nggak pakai ART juga gitu kan, kebetulan ini anak juga selisihnya sedikit gitu jadi ya udah memang jalan ninja bantuannya itu adalah TV waktu itu gitu. Jadi jalan ninjanya TV, tapi sampai sekarang anak saya nggak tahu sinetron alhamdulillah. Jadi memang waktu itu cuman nonton Disney Channel sama satu CD lengkap paket Baby Brainy waktu itu. Nah, saya inget banget dari situ dia bisa bahasa Inggris biarpun ngomongnya udah oke, tapi nggak bisa nulis gitu kan. Dan kebetulan adiknya tuh mau diajak bicara gitu kan. Yang penting tuh ada temen ngomong ya, ada temen ngomong gitu kan. Nah, kemudian udah tuh mereka bisa berbahasa Inggris sampai timbul nih pengen, ibu aku pengen sekolah yang ngomongnya pakai bahasa Inggris katanya. Waduh, saya bilang gitu kan. Itu dari belum sekolah udah ngomong kayak gitu. Jadi saya selalu sama Amira terutama gitu. Sama Amira itu selalu dari TK saya kasih pilihan. Kakak mau sekolahnya di mana gitu kan. Ini ibu ada pilihan sekolah A, B, dan C gitu kan ya. Nanti trial, trial, trial dia milih udah gitu. Tapi yang pasti kita udah tahu dulu bahwa apa yang dipilihnya nanti itu kita sanggup gitu di situ gitu kan. Jadi saya selalu melibatkan dia untuk memilih gitu kan. eh jadi saya bukan tipe orang yang melarang anak pakai gadget atau sosial media dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian dari situ mulai itu kelihatan dia suka gambar. Tapi yang unik, dia itu bisa tahu rumus warna. Di umur 3 atau 4 tahun, dia sudah tahu rumus warna, bahwa warna primer apa, sekunder apa, kalau warna ini dicampur ini tahu di luar kepala. Seperti misalnya anak-anak tahu rumus gitu kan. Buat saya itu kelebihan, buat saya ibunya ya, karena saya sendiri nggak suka gambar, nggak bisa gambar, dan kalau ini tuh warnanya apa ya, mesti dicampur-campur gitu kan gitu. Udah tuh dia suka gambar, mulai mulai suka gambar berbentuk segala macam. Oke, dia suka gambar, saya taunya gitu. Tapi waktu itu masih nih ya, ibu-ibu zaman zaman dulu gitu kan ya. Ah, anak saya di sekolah ada matematika nih, semua pada ikut kumon gitu kan. FOMO dong gitu ya. Masa yang lain ikut kumon gitu kan, terus bisa gitu kan, terus anak saya nanti nggak bisa. Oke, ikut kumon. Kebetulan kalau Amira orangnya tipe yang apa ya, kata ibu itu ya dia akan menyelesaikan sampai akhir biarpun dia nggak suka. Kadang-kadang dia belok sedikit, dia apa ya namanya
apa capek gitu, dia pasti bete, dia keluar jalur, saya masukin lagi, oke gitu. Kalau adiknya beda, adiknya ini intuiting extrovert gitu, jadi itu agak lebih lebih ekstra ya gitu kan, karena dia out of the box sekali anaknya gitu. Nah, dia gagal kumon, jadi setiap mau belajar kumon itu nangis nangis, apa namanya, nggak pernah selesai gitu kan, sampai akhirnya dua-duanya keluar. Kalau Amira lumayan levelnya udah lumayan, kalau Ade ya karena sering bolos gitu jadi udah duluan keluar gitu. Itu saya belum tes Tivin waktu itu. Nah, terus kebetulan ketemu lagi sama temen saya, dan saya apa namanya, penasaran karena waktu itu saya kayak monster buat mereka. Saya marah-marah terus. Kamarnya berantakan, saya marahin gitu. Karena saya tipe orang yang kalau bangun tidur harus beresin ini, harus terencana banget gitu. Teratur saya mau ngapain hari ini tuh saya harus tahu gitu. Kalau enggak ya bisa mager dari pagi gitu kan. Gitu. Terus ini anak berantakan banget gitu kan. Padahal masih kecil loh, harusnya kan waktu itu saya maklum ya, dia masih kecil gitu kan. Tapi ya udah, saya penasaran. Nah, terus pas dites ternyata anak saya otak kanan semua. Anak saya otak kanan, dan saya tesnya sekaligus sama ayahnya supaya tahu kita sekeluarga. Ternyata saya dan ayahnya otak kiri gitu. Pantes nggak nyambung gitu kan. Pantes ibunya suka marah-marah. Ibunya kalau abis mandi taruh anduk rapi, anaknya taruhnya di kasur. Ibunya marah, ibunya ngomel gitu kan. Eh, jadi setelah saya tahu, oh tipe anaknya begini, jadi lebih enak gitu ngarahinnya. Jadi pelan-pelan. Dan alhamdulillah sekarang mereka, buat saya kemajuan ya, itu kemajuan yang buat saya sih apa ya namanya, bisa dibilang itu skill gitu ya buat saya gitu. Mereka selalu keluar rumah, jadi pergi sekolah ataupun pagi-pagi setelah bangun tidur kamarnya udah rapih. Itu buat saya apa ya? Itu skill lah buat saya gitu kan. Maksudnya karena mereka anak anak yang nggak rapihan gitu kan, anak yang apa ya? Bilang otak kanan itu agak lebih senang berantakan gitu kan. Alhamdulillah sudah seperti itu dengan sekuat tenaga pasti itu. Gitu. Jadi udah tuh kumon selesai gitu. Nah, terus suka yang berbau-bau seni kalau Amira dari dulu gitu. Dia nyanyi, saya perhatiin. Oh iya ya, dia nyanyi itu nggak keluar jalur, nggak keluar apa, kalau nyanyi itu selalu apa sih namanya, nggak sumbang, nggak false gitu ya, nggak false gitu. Terus saya udah tawarin, kakak mau les nyanyi, langsung gitu ya, kakak mau les nyanyi. Nggak mau ah, tapi kalau les nyanyi begini loh, cuma 45 menit, saya bilang itu banyaknya teori kayak gini, nanti kamu nyanyi sebentar gitu, tapi saya kasih gambaran gitu, nggak mau ah gitu. Tapi akhirnya dia baru mau les itu kelas 6 kemarin gitu. Nah, terus gambar dia dari mulai gambar anime ya, kalau zaman dulu orang gitu, saya pikir dia sukanya gambar apa sih, balik terus bisa gambar baju juga gitu, saya pikir dia bakal jadi desainer, atau saya sempat masukin juga ke Villa Merah. Kalau ibu-ibu tahu Villa Merah, itu sebenarnya les gambar untuk anak-anak yang mau masuk ITB, yang mau masuk FSRD ITB gitu. Kebanyakan tuh SMA gitu kan ya. Tapi saya datang ke sana, saya mohon-mohon anak saya bisa masuk situ di kelas 1 SMP. Dan bener dia dites bisa masuk situ gitu kan. Jadi dia bisa mengimbangi kakak-kakaknya waktu itu. Terus oh sebelum itu, sebelum ke mana, ke les-les yang tadi itu nyanyi gambar gitu, Amira sama Anin pun pernah les bahasa Inggris. Itu les bahasa Inggris hanya supaya nulisnya itu benar gitu, supaya nulisnya bener, karena mereka bener-bener nggak bisa nulis. Tapi akhirnya Amira disuruh berhenti, lagi-lagi disuruh berhenti sama gurunya di kelas 4 SD karena levelnya sudah sama dengan anak SMA. Gurunya khawatir nanti terpapar pergaulan yang berbeda, itu aja jadi waktu itu gitu kan. Jadi udah Bu katanya, udah cukup gitu. Yang penting dia sering ngobrol aja gitu. Jadi nah, kalau adik biasanya ikut kakak gitu kan. Emang, nah ini saya agak salah sebenarnya ya. Kakaknya keluar, adiknya keluar gitu kan. Kakaknya masuk sini, sempat lagi masuk ke public speaking, kelasnya bareng gitu kan. Nah, harusnya nggak seperti itu. Sampai akhirnya adik bilang, aku mau les ice skating, tapi kakak nggak boleh karena aku nggak mau sama dengan kakak. Dari situ saya baru duh gitu. Waduh, saya bilang gitu, selama ini saya salah nyatu-nyatuin kelas di situ ya gitu kan. Ternyata nggak Belajar bisa. dari anak ya, Bun, luar biasa. Iya, gitu. Waduh, saya salah. Oke, sekarang berbeda. Jadi kalau dulu tuh kan supaya nganternya bareng, supaya waktunya itu
sama supaya ibunya nggak repot gitu. Tapi saya akhirnya berpikir, kenapa sih, kan saya yang mau punya anak, berarti saya yang harus mau repot gitu kan gitu. Nah, sekarang adiknya ice skating, Amira masih les nyanyi itu di hari yang sama, tapi di yang satu di Jakarta, yang satu di Tangerang lesnya. Itu saya udah kayak gasing, jamnya samaan gitu. Udah, terus saya pikir balik lagi ke tadi gambar ya, saya pikir si Amira itu mau jadi desain interior, arsitek gitu ya, atau mau jadi apa namanya? Apa namanya? Perancang busana gitu ya. Tapi ternyata pas makin ke sini, kok dia jadi suka make up ya gitu. Padahal saya sendiri sama sekali nggak suka make up, nggak bisa make up, nggak suka make up, saya nggak tahu yang namanya concealer ini segala macam, saya nggak tahu, blank gitu. Tapi ini anak kok suka gitu, sampai akhirnya saya izinkan dia untuk membeli perlengkapan make up. Saya izinkan dia untuk membeli perlengkapan make up dan dia tutorial sendiri gitu. Bagus make upnya gitu. Semua belajar dari mana? Dari TikTok. Makanya saya tetap mengizinkan anak saya memakai sosial media. Jadi kalau misalnya lihat sosial media anak-anak saya itu udah bisa dilihat feednya itu kan, kalau itu algoritmanya tergantung kita sering buka apa ya. Ya kan gitu. Jadi kalau si kakak itu udah jelas tuh seni, makeup, gambar, masak, yang kayak gitu-gitu gitu ya. Terus paling ada yang kayak psikologi-psikologi. Nah, kalau adik itu lebih ke politik, berat banget. Politik, terus sejarah, yang kayak gitu-gitu gitu kan gitu. Jadi memang di apa ya? Kebetulan memang di sering diajak ngobrol satu-satu gitu, terus dilihat oh ini memang sukanya ke sini, sukanya ke sini gitu kan ya. Jadi nah, karena itu, mm, karena anak-anak juga anak seni, saya dan ayahnya nggak memaksakan untuk dia bisa matematika. Jadi dari awal pun sebenarnya waktu masuk sekolah, kenapa waktu itu tidak masuk sekolah swasta yang hits ya gitu kan, dulu kan mungkin Al-Azhar atau apa gitu ya. Disclaimer, ini hanya keluarga kami gitu kan ya gitu ya. Jadi dulu ayahnya berpikir sekolahnya negeri aja Bu, katanya, karena sekolah itu sama semuanya. Gimana anaknya? Keluhnya itu. Waktu itu dari ayahnya tidak mengizinkan untuk di sekolah swasta, sedih sebenarnya saya gitu ya. Wah, nggak boleh ya sekolah di Al-Azhar gitu. Sementara kan dulu apa namanya terkenal bagus agamanya, segala macam, dan sebenarnya dekat dari rumah gitu. Akhirnya saya nyari yang basicnya agama, yaitu di madrasah waktu itu kan. Jadi keluar dari ayahnya tidak sekolah swasta. Terus gimana anaknya sukanya apa? Yang penting dia suka, itu yang dia suka gitu kan. Terus saya sempat ngobrol, ayah, anak-anak nanti harus masuk ITB kah? Aku bilang gitu kan, seperti kamu atau universitas-universitas terkenal. Nggak usah. Ini ayahnya, ini disclaimer lagi, ayahnya yang bilang nggak usah masuk ITB, nggak apa-apa, di ITB tuh susah masuk susah keluar. Kalau ayahnya bilang gitu. Tapi enggak lah ya, itu kan kita aja gitu kan. Jadi itu waktu itu karena anak-anak juga apa namanya cenderung ke seni, jadi ya udah gitu. Kita menerima apa adanya mereka gitu kan. Terus awal-awal sempat les bahasa, karena saya ngelihat anak-anak ini cepet banget kalau nangkep bahasa gitu kan. Tapi gagal waktu itu, kakak belajar bahasa Inggris, adik belajar bahasa Jepang, gagal kenapa? Karena ternyata anak saya itu visual. Anak saya itu harus belajar dengan native, bukan belajar teori. Jadi mereka harus bicara dulu, baru belajar teorinya. Jadi skip gitu. Siapa lagi ya? Kayaknya masih banyak tapi saya lupa. Jadi intinya, kalau kita mau tahu, menurut saya kalau kita mau tahu anak kita suka apa, memang harus banyak mencoba. Banyak coba ini, coba itu. Jadi ibaratnya kita bisa tahu kita suka makanan apa sih gitu kan. Kalau nggak dikasih rendang, kredok, terus stick gitu kan, kita nggak akan pernah tahu sebenarnya kita lebih suka mana. Masakan Sunda kah, masakan Padang kah, masakan Western kah gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Kamu suka masakan Jepang nggak? Nggak suka. Emang kamu udah pernah makan belum? Kan gitu kan. Jadi memang di awal itu banyak mencoba, tapi balik lagi sesuai dengan yang udah dipetakan di tes itu gitu. Jadi waktu itu seperti itu. Jadi Kumon udah berhenti. Terus saya bilang sama ayahnya, gimana nih anak-anak matematikanya hancur lebur berantakan, apalagi kena pandemi ya. Si adik itu kena pandemi, blast dong hitung-hitungan kali-kaliannya sampai sampai sekarang, sampai detik ini
masih acak adut gitu kan ya gitu. Itu kan basic banget ya kelas 1 sampai kelas 3 waktu itu. Terus gimana ya? Terus ayahnya cuman bilang eh, satu saat anak-anak kerja pun dia akan belajar dari nol gitu. Jadi kalau dia butuh, dia pasti nyari dan belajar. Ternyata emang bener gitu sekarang. Kayak misalnya, saya nggak pernah nyuruh si adik belajar soal sejarah, nggak pernah nyuruh adik belajar soal politik, nggak pernah nyuruh adik belajar tentang apa tuh namanya, kayak dia tuh suka banget kriminologi kayak gitu ya, gitu. Nggak pernah nyuruh itu, tapi tontonannya seperti itu, yang dibaca seperti itu, jurnal-jurnal yang keluar seperti itu gitu. Dia memang apa namanya, tidak beruntung di matematika, tapi dia beruntung di yang lain gitu. Jadi kita memang fokus ke yang dia oke aja gitu kan. Saya bilang sama anak-anak, matematika penting dasarnya, yang penting tuh kamu bisa ngitung duit gitu. Nah, ini bener nggak sih? Oh iya. Nah, eh apalagi ya, udah nih berjalan sampai Amira SMP. Akhirnya saya sebenarnya tadinya juga bukan nggak ada rencana ya, cita-cita ada anak-anak pengen ke luar negeri. Bahkan Anin, adiknya itu sempat mogok sekolah kelas 5 naik kelas 6, mogok sekolah karena pengen pindah ke international school. Shock nggak ibunya tuh? Googling biayanya, dek lihat ini, dek, ya Allah, dek lihat ini, aku bilang gitu kan. Itu sempat mogok sekolah karena pengen ke international school gitu, karena dia pengen pengen yang full bertemu dengan orang yang multi culture gitu kan, pengen banyak kenal orang yang memang ya bisa dibilang native kali ya gitu kan gitu, jadi pengen lebih banyak lagi gitu. Terus saya bilang, nggak bisa ya ibu, mohon maaf dan segala macem tuh, sambil sebenarnya sedih ya. Padahal waktu itu teman saya ada di JIS, teman saya bilang, anak kamu nanti ikut beasiswa aja, katanya nanti dites bisa kok masuk ke JIS katanya, lewat jalur beasiswa. Tapi harus dari sekolah negeri. Ya, masa kita harus pindah dulu ke sekolah negeri gitu kan? Gitu. Jadi itu gagal juga gitu ke situ gitu. Sampai akhirnya kita terbuka dan ketemu sama partner yang akhirnya bisa menunjukkan jalan kita ke go to internasional. Go internasional di Amira kelas 3 SMP ini dan Anin kelas 6 SD gitu. Kita buat mapping pendidikannya gitu kan. Saya juga terkaget-kaget gitu karena waktunya cepat gitu. Tok 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 gitu kan. Saya juga shock gitu ya. Aduh, yang dipersiapkan harus ini gitu kan. Sementara banyak banget yang belum siap gitu. Oke, apa aja sih sebenarnya, kita udah masuk ya, apa aja sebenarnya yang disiapkan oleh Amira untuk sekolah, untuk kuliah di luar negeri? Yang pertama, dia sudah tes IELTS ya, sudah tes IELTS, kemudian dia sedang running IGCSE-nya, SIT-nya dan A-level-nya. IELTS ini adalah apa namanya, syarat mutlak ya, syarat mutlak biasanya kalau kita sekolah keluar, cari beasiswa keluar gitu, IELTS ini syarat mutlak. Biarpun saya beberapa kali lihat itu kayaknya ke Turki itu nggak butuh IELTS ya gitu, tapi untuk universitas apa namanya, mayoritas mayoritas itu pakai IELTS gitu. Kalau IGCSE yang saya tahu itu, IGCSE itu adalah eh, setengah level SMA. Jadi kalau Standar standar kelayakan usia middle school, iya, tapi itu cuma SMP plus. setengah SMA, setengah SMA saya tahunya malah ya. Jadi Hmm. kalau mau SMA full nambahnya E-level gitu, nambahnya E-level. Terus kalau SIT itu biasanya dipakai, IGCSE biasanya dipakai ke negara-negara persemakmuran Inggris ya. Inggris dan persemakmurannya. Kalau SIT biasanya di Amerika. Jadi sekarang alhamdulillah nilai IELTS dan IGCSE-nya sudah keluar. Kebetulan Amira ujiannya bareng dengan anak Mentari. Tahu kan Mentari School, Mm-mm. International School? Mm-mm. Alhamdulillah nilainya lebih tinggi dari anak Mentari. Wow, tanpa perlu sekolah di Mentari ya. Wow, Empat kamu lulus keren sekolah di Mentari. banget. Alhamdulillah gitu Masya kan. Allah. Nah, ini kenapa nih ya kita perlu Bunda Windy buat kita contek strateginya ke depan. Makanya jadi hari ini kita kenalan dulu ya, Bun ya.
kenalan secara umum dari mulai profil keluarga, kemudian tadi ya sama ya Bun ya kayak kita ya kaum Hmm. mendang-mending ya. Ya Ya, alhamdulillah sebenarnya bukan yang kurang juga, tapi dengan resources yang ada kan bukan cuma buat anak ya, untuk pensiun juga, untuk orang tua juga ya. Belum lagi kita ada sebagian besar dari masyarakat Indonesia menghadapi yang namanya sandwich generation gitu ya. Nah, jadi makanya nanti kita gali lagi. Silakan Bunda-Bunda bisa sambil tulis pertanyaan di chat. Nah, ini Bunda Windy masih ada beberapa materi yang mau disampaikan. Jadi ijazah internasional ini ya Bun ya. Dan udah berapa lama disiapin Amira Bun? Amira itu kayaknya dari pertengahan semester 1. Hmm, Baru kok, Amira baru. berarti Agustus lah ya. Iya, Atau iya, iya, sekitar September. bulan itu. Bentar ya, saya cek. Ya sekitar Hmm. bulan itulah kayaknya. Pokoknya Hmm. pokoknya Agustus atau September ya, Agustus deh kayaknya gitu. Akhir-akhir Agustus sampai September awal gitu baru baru nyiapin ini gitu. Kita baru melek ini tuh di situ. Hmm. Itu ngebutnya kayak apaan tahu gitu. Tapi karena ya itu kebantu sama IELTS-nya Amira yang IELTS-nya Amira yang lumayan, dia dapat skor 8,5. Jadi Hmm. eh apa namanya, bisa ngebantu yang lainnya gitu. Mudah-mudahan bisa, apa ya, rezekinya ya aku Insya dapat Allah, gitu. kami Deg-degan karena ini kan mendoakan semua masih kelancaran. berproses Kami ya gitu. mendoakan kelancaran kandidat pertama di grup ini ya. Ini semua masih proses gitu kan. Iya Dan nih, emang aku sebenarnya prosesnya itu role model, Amira tuh bakal jadi role model adiknya gitu. Jadi adiknya sudah aku persiapkan dari sekarang biar nggak lari-larian gitu. Nah, terus terus kan karena Amira ini nggak ambil SMA, jadi ijazah di negara Indonesia itu cuman sampai SMP. Terus untuk sambil nunggu, saya sengaja ambil gap year ya, jadi nggak langsung daftar. Kenapa? Karena satu, saya ya namanya ibu ya gitu kan, kaget banget gitu, wah jadi nih kuliah di luar negeri gitu kan. Terus pesantren aja nggak saya izinin gitu ya. Saya masih belum izinin karena buat saya ya kamu di rumah aja lah, kita belajar, kita mending bikin di rumah jadi pesantren. Saya panggil guru ngaji udah kayak di pesantren gitu kan. Udah belajar macam-macam gitu. Nah, terus eh, ini harus kuliah gitu. Anak saya juga belum terbiasa naik transportasi umum gitu. Jadi baru semester 2 ini di-push, dikebut gitu. Saya apa lepas untuk naik transportasi umum gitu kan. Nah, kenapa apa gap year-nya gitu, karena yaitu untuk mempersiapkan mental, sebenarnya mental dia untuk hidup sendiri, untuk naik transportasi umum gitu, untuk ketemu lebih banyak orang yang bukan di sekolahan. Makanya saya tadinya mau ambil kuliah ya, kuliah kayak short course gitu yang sertifikasi internasional. Kemarin udah tanya di LaSalle Institute, itu sekolah desain ya. Di situ tadinya Amira mau ngambil make up film di situ, tapi ternyata di situ harus dari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 4. Waduh gitu kan. Nah, untuk masuk-masuk ke sekolah itu pun yang pakai syarat sertifikat internasional gitu ya, itu bisa pakai IGCSE. Jadi dia SMP, dia masuk pakai apa, ijazah IGCSE, dia bisa terima kuliah di sana. Gitu. Dia bisa terima di, bahkan di kalau saya dapat info di IUP ya, di sekolah ITB yang IUP bisa, pokoknya yang berlabel internasional lah ya gitu. Jadi itu biasanya bisa pakai IGCSE ijazahnya. Jadi kalau mau skip SMA terus nggak terus mau kuliah di Indonesia juga bisa sebenarnya, tapi ya sayang aja gitu kan. Nah, terus jadinya karena nggak dapet di Lasal, akhirnya Amira cari lagi nih tempat gitu. Dapatlah di Puspita Marta, punya Marta Tilaar. Ternyata jauh banget lebih bagus gitu tempat. Memang dasarnya dia memang tempat kursus makeup gitu ya. Jauh lebih bagus, lebih proper dari Lasal. Dan insya Allah nanti ngambilnya di sana gitu. Jadi kenapa saya ambilin makeup padahal nanti cita-cita jurusan kuliahnya di sana gitu. Satu, Amira memang suka makeup. Makeup
berhubungan dengan dia suka gambar, berhubungan dia suka seni dan dia memang suka gitu makeup. Terus kenapa waktu itu pilihannya di Lasal nggak ngambil desain baju gitu kan ya? Desain baju itu kan juga gambar gitu kan? Itu juga bisa jadi desainer nantinya gitu. Itu juga ada yang 1 tahun. Saya berpikirnya kalau dia jadi MUA, dia nanti kuliah dimanapun, temennya minta dandanin dia bisa bisa dapat duit gitu. Terus terkait dengan tadi ya, Amira bisa jadi influencer segala macam gitu kan ya. Dia udah dibuatkan TikTok affiliate gitu. Jadi Kak nyari duit ya dari sekarang. Jadi memang udah dibuka mindsetnya dari sekarang gitu kan ya, untuk yang seperti itu gitu. Di luar nanti ada penunjang, memang dia harus punya ijazah kuliah yang selayaknya lah ya gitu kan. Tapi memang skill, memang dari dulu saya sama suami minimal tuh punya skill. Bahkan mungkin saya yakin ibu-ibu di sini juga 90% pasti mempersiapkan skill anak-anaknya, nggak cuman apa belajar belajar apa namanya yang konvensional lah ya gitu, materi teori-teori gitu. Terus kalau adiknya, karena dia tuh kalau ngambil foto bagus, ngambil fotografi, insya Allah berhubungan dengan nanti dia bakal jadi, insya Allah gitu ya, pengennya kalau ngelihat dari sekarang, kan nanti siapa tuh berubah ya. Kalau sekarang pandangan mata saya tuh masih dia tuh jadi jurnalis gitu kan, suka yang kayak gitu-gitu, entah kriminolog atau jurnalis, itu ada hubungannya pasti sama kamera gitu. Jadi nanti ke situ gitu. Jadi kenapa dimasukkan ke MUA ya untuk itu gitu. Oke, Nah, itu Masya Allah. Nah, ini dia nih, dibongkar. Pertanyaannya udah banyak masuk nih, Bun, tapi terusin dulu Bunda Windy, materinya keren banget. Masih ada 3 lagi. Silakan, Bun. ya. Oke, ini persiapan untuk kuliah di luar dan karena saya juga bukan orang anak sultan ya, bukan Amira bukan anak sultan, kami ya kaum mendang mending gitu kan. Jadi saya ultimatum, kakak nggak bisa kuliah kalau nggak beasiswa full. Aku bilang gitu kan ya, beasiswa full gitu. Iya Bu katanya gitu. Jadi kita nyari-nyari beasiswa gitu kan ya, pokoknya apa nih gitu kan ya. Yang dibutuhkan pasti IELTS. Biasanya kalau LPDP biasanya cuma mintanya kecil kok, 6,5 ya kalau nggak salah ya, LPDP itu gitu. Cuman kan balik lagi ke negara tujuannya ya. Kalau Cambridge kan mintanya 7,5 gitu kan. Nah, IELTS gitu. Terus kita harus tahu dulu ya, balik lagi ke negara tujuan. Tapi negara tujuan ini pun misalnya nih mau ke Cambridge, negara tujuan, berarti kita harus tahu IELTS-nya dia berapa. Itu kan permintaan permintaan tes bahasa Inggrisnya dia berapa, untuk tahu itunya. Setelah tahu itu, kita bisa daftar nanti negara-negara yang lain untuk LOE kita, ya kan? Karena yang namanya beasiswa biasanya diminta LOE, semakin banyak LOE dia keterima di mana aja gitu kan, semakin oke biasanya. Konon katanya seperti itu gitu kan. Terus sertifikat akademik, kalau misalnya pernah ikut olimpiade segala macem gitu, boleh bisa dimasukkan. Kalau non akademik itu setahu saya yang bagus itu PMR gitu. Dan itu yang lepas, saya nggak apa nggak kasih Amira PMR gitu kan ya. Jadi adiknya udah saya wanti-wanti besok masuk PMR. Gitu. Jadi itu yang bagus katanya gitu. Terus dokumen-dokumen ekstrakurikuler, sertifikat, foto dan lain-lain gitu. Terus surat rekomendasi bisa dari guru nggak harus guru sekolah, tapi guru yang misalnya, kalau misalnya di kita homeschooling manggil guru atau siapa yang benar-benar merekomendasikan dia bahwa ini anak tuh seperti apa gitu. Terus esai itu aja sih yang dipersiapkan. Jadi Amira itu masih ada PR magang-magang juga, magang-magang gitu, dan kebenaran di nanti dia lulus MUA-nya itu wajib job training gitu. Jadi nanti akan dapat sertifikat itu, terus dia akan magang di sekolah segala macam lah kayak gitu. Terus kemarin juga Amira ikut yang namanya yang mirip Moon tapi namanya apa ya? Saya lupa. Hufpi namanya, itu dari Harvard. Jadi dia ambil itu pun daftarnya pakai esai, kita daftar gitu kan, menulis esai gitu. Terus ada beasiswanya, kemarin alhamdulillah dapat beasiswa 75%. Jadi memang masih bayar, tapi nggak sebesar yang kalau kita ikut gitu, nggak bayar gitu, harus bayar gitu. Dapat beasiswa 75% gitu.
kemudian ikut bersama dosen-dosen Harvard. Jadi dia kemarin udah diskusi, ngobrol, terus berdebat dengan mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia gitu kan. Itu apa waktu itu baru kemarin ya, nanti ada lagi bulan Mei apa Juni, itu kebenaran online. Jadi dia di sini ngikutin jam sana. Jadi di sini 3 hari apa 4 hari, dari jam 10 sampai jam 4 pagi dia standby gitu, ikut itu. Jadi persiapan-persiapannya itu seperti itu. Dan balik lagi ya, ketika kita sudah melangkah, mestakung semesta mendukung gitu kan ya. Algoritmanya jadi ke sana terus gitu kan. Saya dapat ketemu sama kenalan yang memang bahasnya itu, di Instagram bahasnya itu, ketemu Mbak Lucky juga bahasnya yang seperti itu gitu kan. Jadi memang memang ya Tuhan Allah tuh memang sudah merencanakan dengan luar biasa menurut saya gitu kan. Jadi ya mestakung ya, tinggal yakin dan apa namanya, Ambil keputusan itu, Bun. iya deg-degan pasti ambil keputusan, do the Ambil best gitu keputusan kan. melangkahnya itu. Kalau nggak melangkah, kita cuman pengen doang ya, nggak akan ada peluang lain ya, Bun. Iya, yang penting kalau saya anak-anaknya anak-anak bahagia, anak-anak suka gitu kan ya. Mungkin anak-anak tuh pastilah ada cranky-nya, ada bete-nya, karena kan dia nggak memandang ke depan gitu, nggak tahu ini sebenarnya buat apa. Ibu aku capek, ibu aku ini, aku itu. Tapi minimal kalau yang dilakukan itu yang passionnya dia, yang suka itu sedikit gitu cranky-nya daripada apa daripada semangatnya gitu kan. Nah, kayak waktu Kumon itu kan bukan dia banget, bukan mereka banget gitu. Kayak adek Kumon nggak dia banget, dia nangis-nangis gitu kan. Terus tapi sekarang ice skating ya alhamdulillah dia paling izin aku pusing, aku capek gitu. Tapi saya ingetin lagi goalsnya, dia jalan lagi. Tapi dia tuh komit juga nih kalau misalnya udah kayak deket-deket mau kompetisi kayak gini, dia tuh dia sendiri gitu yang minta karena itu passionnya dia. Dan yang saya nggak nyangka kalau si Ade itu, karena dulu kan ikut Ade itu saya suruh ngintilin kakak ya, sampai dia bisa gambar pun sebenarnya apa ya, motivasinya itu nggak mau kalah sebenarnya dari kakak sebenarnya yang saya lihat gitu. Nah, di ice skating ini dia bisa jadi individu mandiri, individu sendiri gitu. Dan yang saya nggak nyangka, yang tadinya saya ragu gitu, karena kan lumayan juga ternyata ice skating tuh biayanya, saya tuh kecemplung ke situ kayak ya Allah udah deh gitu kan. Gitu. Apa namanya? Tapi alhamdulillah terobati karena first kompetisi dia juara satu gitu. Jadi ya anaknya udah disungguh-sungguh gitu kan, karena waktu pas beli sepatu ice skating yang mahal banget menurut saya gitu kan, itu juga deg-degan, kamu serius nggak, kamu oke nggak, karena waktu itu dibeliin sepatu roda aja nggak dipakai, sama sekali nggak dipakai gitu kan. Jadi serius bu, serius serius gitu kan. Ya udah, tapi alhamdulillah ternyata bener, ketika itu maunya dia, passionnya dia, anak-anak itu lebih gampang diarahinnya gitu kan, lebih tinggal diingetin aja gitu. Kamu tuh di situ mau apa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya maunya kita gitu kan, kayak matematika maunya ibu gitu, ya udah berantem terus pasti gitu. Tapi kalau bicara penyetaraan pendidikan SDM gitu ya, Bun ya. Bahasa Inggris dan matematika itu kan bagian dari yang basic ya, subjek yang memang Ya, ya, dinilai. ya. Nah sekarang baru ketahuan kenapa anak-anak saya nggak suka matematika. Hmm, Sebenarnya bukan nggak suka matematika, nggak suka bahasa Indonesia. Karena hmm, ketika mereka belajar matematika, pengantarnya. antaranya bahasa Inggris itu lebih jalan Hmm, dan lebih semangat dan lebih ngerti, lebih ya. bisa gitu Sebenarnya kan. model dari tutornya juga, Bun. Karena kalau memang anak cuman dikasih kerjaan, anak otak kanan ya, dikasih kerjaan, dikasih rumus, suruh mengerjakan, aduh, udah deh, buntu langsung ya kan. Tapi Iya, kalau iya. misalnya ini mungkin pertama dari bahasa ya, mungkin terbantu karena mereka juga udah excited dengan bahasa pengantar Inggris misalnya, dengan Hmm, tutornya juga, kemudian penyampaiannya gitu ya. Jadinya ya lebih fun aja, karena memang otak kanan yang dicari itu lebih fun. Terutama iya. kalau Ade itu dia selain kreatif, Bun, intuiting itu dia memang anak produksi. Jadi dia mesti punya karya gitu. Yang out of the box tadi itu, dia tuh bukan meniru, dia pengen pengen yang beda dan dia bisa create yang baru gitu. Makanya luar biasa sekali nih bisa sampai juara satu loh. Insya Allah. Iya, Hmm, berarti ya itu jadi dia
itu inner drivernya udah nyala tuh Bun. Berarti tinggal dikipas-kipasi. Wih, kamu mau bikin apa lagi nih yang baru? Keywordnya itu Bun. Kalau mau Iya, iya. mau bakar si adek Bun. Ya, dan ternyata Insya kan beda Allah. banget ya. Kayak misalnya gini, eh, menyemangati kan kita kita biasanya tuh apa namanya, kamu nggak boleh kayak gitu, nanti begini gitu kan ya. Ternyata beda gitu. Ngomong sama kakak sama adik tuh beda. Itu saya juga tahunya dari Steven itu ya. Amira itu harus ditakut-takutin. Kamu kalau nggak sholat masuk neraka gitu kan, kayak gitu kan ya, itu lebih masuk buat dia gitu. Kamu kalau nilainya jelek ibu marah gitu, tapi kalau adik-adik nanti kalau juara satu ibu bangga banget Yes, jadi reward, adik extrovertnya. gitu kan ya, pasti pasti aku tuh kayak wah gitu kan gitu. Kalau misalnya adik sholatnya rajin Allah makin sayang dede gitu kan gitu, tapi ya itu lagi ibunya juga kan manusia yang belibet gitu ya. Kalau lagi marah akhirnya ya emosi, tapi ya karena tahu dari Steven ini gitu ya, tahu ilmunya, jadi berpikir oh ya ngomong sama kakak harus beda ngomong sama adik gitu kan gitu. Jadi itu sangat membantu sih buat saya gitu kan. Jadi eh Amira sama Andin tuh kayaknya udah banyak banget sebenarnya di tes psikologi gitu. Cuma waktu itu saya pernah tes psikologi yang tertulis ya gitu, hasilnya kan beda-beda tergantung, balik lagi kalau kalau yang pakai tulisan atau pakai menjawab gitu, itu tergantung dari apa namanya, moodnya dia saat itu Ya, gitu kan, mental subjektif. mood, Ya, gitu saat itu selera. di waktu yang itu, biarpun kecenderungannya mungkin ke situ gitu kan ya, tapi nilainya itu jadi fluktuatif gitu itu. Terus apalagi nih, eh, Bun, Mbak Luki, langsung aja ke Ya, iya. selanjutnya. Nah, Oke. jadi ini tuh bunda-bunda udah banyak yang nanya nih, Bun. Udah banyak yang nanya. Coba nanti kita bahas satu per satu. Tapi dari Bunda Windy Ini ada, satu slide lagi sebenarnya kan. terusin aja Ah, ya. terusin aja ya. Oke, Mm. ini sebenarnya biaya pendidikan. Jadi, Wow. Ini biaya, contekan contekan sederhana ya. Bunda ya. Windy juga punya hadiah nih ya buat bunda-bunda. Nanti di akhir kita akan bicara. Tapi kita ini kan bukan cuman pengen sekali ketemu selesai ya, Bun ya. Iya, boleh. Jadi pengennya sih menularkan atau sama-sama Semangat. kita, Mm-mm. kalau bahasa pemerintahan sekarang, ayo sama-sama kita menuju Indonesia emas. Wadaw. Oke, siap. Gitu. Jadi ini biaya pendidikan ya. Jadi kan kalau misalnya dihitung biaya pendidikan mungkin, karena saya nggak sekolah, nggak apa, kalau orang yang homeschooling full juga pasti ada biaya-biaya ya. Karena kan sekolah itu, kalau homeschooling itu biasanya sekolah itu dengan mengunjungi apa, jalan-jalan kemana gitu kan. Itu kan semua proses belajar. Ketika kita jalan-jalan ke museum sebagai orang tua, kita harus menjelaskan ini anak suka ini, belajar. Itu belajar itu bukan selalu baca buku gitu kan ya sebenarnya, tapi kan juga semua pasti ada konsekuensi biaya pasti kan ya gitu kan. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan sekolah internasional ya, biar agak apple to apple gitu ya, eh apa yang saya ambil ini pasti jauh 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 lebih affordable, lebih murah, lebih daripada sekolah Mentari, sekolah JIS gitu kan ya. Tapi memang kan luar biasa ya fasilitasnya mereka gitu kan, balik lagi ke kemampuan, balik lagi ke apa, masing-masing diri kemampuannya seperti apa. Nah, ini saya kasih contekan aja. Jadi IELTS itu ujiannya itu eh sekitar 3 sampai 4 juta, itu udah semua subjek. Ada 4 subjek kan? Reading, listening, speaking, satu lagi writing. Ya kan? Ada 4 subjek itu gitu. Itu sekitar segitu. Tapi eh nanti kalau jelek bisa retake, bisa ulang gitu. Cuman ya balik lagi harus ngeluarin uang segitu. Jadi daripada ngeluarin uang segitu, mending dipersiapkan dari sekarang gitu kan. Saya sih yakin anak-anak sekarang tuh semua udah pada oke lah bahasa Inggrisnya ya gitu kan ya. Tinggal Writing di biasanya tantangannya di writing ya, Bun. 300-an sama kata. grammar. Grammar. Iya kan. Tantangannya di situ gitu. Terus jadi tapi kan nggak kayak kita dulu gitu kan, belajar bahasa Inggrisnya tuh bener-bener dari ngafalin benda-benda yang kayak gitu ya gitu kan. Mereka sekarang udah lebih oke. Terus IGCSE, IGCSE itu kan banyak ya subjeknya, lebih dari 100 ya. Nah, ini pun nanti kita ngambil subjeknya disesuaikan dengan pilihan
dia mau kuliah jurusan apa. Kebetulan kalau nggak salah Amira tuh ambil bisnis, sosio, literatur, math, satu lagi apa saya lupa. Pokoknya ada 5 ya. Ada 5 itu disesuaikan dan ini harga ujian per mata pelajaran Minimal gitu. 5 ya, Bun? Iya ya, kalau nggak salah minimal 5 deh. Bukan Amira 7 5. ya? Hmm. Nah gitu. Terus kalau SIT kan cuma 3 ya. Nah ini biayanya sekitar segini nih, 1,5 sampai 4 juta. Ini biasanya tergantung di mana kita ngambil ujiannya. Kayaknya gitu deh, di mana ngambil ujiannya karena kan Cambridge Station ya namanya ya gitu kan. Kalau di dekat rumah saya ada di sekolah Bakti Mulia gitu kan ya, mungkin ada di Sampurna Strategik tuh kalau di Tangerang kali ya gitu kan. Bisa di JIS juga gitu mungkin nanti kita bisa cari rekomendasinya di mana gitu. Terus SIT tuh nanti Amira di mana ya saya lupa. Nah kalau E-level ini 2,5 juta sampai 5 juta. Ini juga kalau nggak salah dua dua dia cuma bahasa Inggris sama math kalau nggak salah 2 apa 3 ya saya lupa. Ya pokoknya segitulah biayanya kurang lebih segitu kalau dibandingkan dengan tadi Mbak Lucky share biaya pendidikannya ya. Biaya pendidikan di sekolah internasional ya lumayan gitu, luar biasa gitu. Terus juga saya menghemat waktu waktu kejar-kejaran waktu maksudnya Amira kan bisa skip SMA 3 tahun yang mungkin teman-temannya masih belajar apa materi-materi di apa Materi di sekolah. mengulang sebenarnya. Materi Ya, karena mengulang dan tidak dianggap di luar negeri. Ini bahayanya. iya betul. Bukan di luar negeri aja sih kayaknya di Indonesia juga kan kalau kuliah kita belajar dari nol lagi kan? Diuji lagi. Ada Iya buat gitu. apa Jadi dong, ya kan? jadi 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 SMA-nya ini dia. ini shortcut ya, Bun ya. Nah, shortcut terus dia juga bisa memperdalam jadi make up film ya sebenarnya karena dia sukanya yang bikin darah, bikin apa tuh lebih ke fashion show gitu ya, bukan bukan MUA bridal, bukan dia nggak belum suka yang kayak gitu, tapi lebih ke art banget gitu, yang mungkin dipakainya kalau di Paris mungkin ya, yang di catwalk gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengembangkan itu karena eh yang saya tahu teorinya untuk menjadi expert itu kita butuh 10.000 jam terbang. Minimal 10.000. Kalau kita dihabiskan dengan, saya berhitung nih, keluar misalnya SMA 17, 18. Terus udah gitu 17, 18 kuliah keluar 22 gitu. Kapan jadi expertnya gitu kan ya. Udah 22 kalau cewek udah mikirin nikah dong gitu ya gitu. Jadi kapan jadi ininya nih, kapan dia apa punya waktu untuk jadi expert lah ibaratnya kayak gitu. Jadi itu menurut kami di rumah gitu. Jadi kita apa memberikan waktu untuk anak-anak ini menjadi expert di bidangnya masing-masing gitu. Itu aja mungkin dari saya. Sedikit maaf banyak saya mohon maaf gitu karena saya pun masih berproses sebenarnya ini ditodong sama Mbak Luki, mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, ada yang bisa diambil yang baik-baiknya gitu kan, terus juga kita bisa berproses bersama, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Itu aja sih, terima kasih Masya banyak. Allah, Bun. Terima kasih. Ini jangan ditutup dulu ya, Bun. Biaya pendidikannya ngintip. Oh, boleh, boleh, boleh. Masya Allah, makasih Bunda Windy udah sampai bikinin presentasi loh, mamah-mamah. Ini bukan sharing session biasa ya, karena ya lepas dari acara kita ngobrol-ngobrol dan tanya jawab ini ya, buat bunda-bunda yang nge-tag Instagram Bunda Windy dan aku dan beberapa bunda lain biar berita baik ini tersebar ya, siapa tahu ada bunda dan parents lain di luar sana yang juga sebenarnya anaknya tersiksa gitu ya dengan model pendidikan yang berulang, yang kemudian mungkin juga ngapain sekolah panjang-panjang, mahal-mahal, tapi terus nggak match gitu ya, nggak match dengan kebutuhan dunia gitu. Nah, padahal skill dia itu sebenarnya dibutuhkan di negara lain gitu. Nah, bagaimana nih kita mengejar kebutuhan skill dan kebutuhan dunia tadi itu. Nah, Bunda Windy, aku sebelumnya mau tanya, ini biaya-biaya yang ujian resminya ya. Ya, betul. Berarti di luar persiapan, di luar transportasi gitu ya. Iya, iya dong. Iya, Heeh. ini hanya biayanya Karena di luar persiapan. karena Di kalau luar kita tes-tesnya balik lagi itu kan pilihan masing-masing ya, pasti punya tutor mm, masing-masing mm. gitu kan ya. Nah, karena bunda-bun eh, parents ya, aku bukan cuman ngundang Bunda Windy. Aku udah
ngetek Bunda Windy, tolong dibikinin contekan ya, Bunda Windy dengan pengalaman dan nemenin anak-anak ini sampai nantinya itu ke gurunya siapa gitu ya. Kita kalau dapat contekan ya, kalau Bapak Ibu ingat gitu ya, kebetulan saya coach bisnis ya. Kita punya metode sederhana aja. Kalau udah ada orang sukses buka jalan di depan kita, kalau kita duplikasi habitnya apa yang dia lakukan, insya Allah kesuksesan itu juga buat kita. Bahkan rezeki kita bisa lebih baik ya, karena rezeki kan masing-masing ya, gitu. Udah ada takarannya gitu. Tapi Bunda Windy udah di depan kita, aku minta Bun, nanti dibikinin dong Bun, ya. Jadi misalnya si anak gitu ya, katakan Bunda Windy kan anaknya perempuan-perempuan. Ini anak saya cowok, sukanya bola atau sukanya tata kota gitu ya, arsitek gitu ya. Sukanya tuh gambarnya yang bangunan atau mobil bahkan. Nah, itu bagaimana sih memetakan keilmuan di dunianya itu, dia mau persis sekolah ke Jepang ya, ke Asia, ke Eropa atau kemana. Nah, itu nanti akan dibantu dibikinin semacam checklist, terus nanti menghubungi siapa, bisa kursus dengan siapa dan sebagainya. Jadi Bunda Windy akan ya Bun ya, awas ya cubit ya. Siapin ya Bun, Insya insya Allah. Allah, Bismillah ya. Makanya Kita karena apa ya? waktunya rada padat juga ya, namanya Bantu Bunda bareng. Bunda-bundi banyak banyak kerjaan ya, pengacara, pengangguran banyak acara ini, nanti pelan-pelan aku akan ingatkan. Insya Allah minggu depan atau ya 1 2 minggu lah ya Bun ya. Karena kan kembali lagi ya, semua hal baik, semua mastery itu bukan perkara 1 2 hari gitu ya. Nah, kami juga berharap kita berkenalan di sini untuk membuka silaturahmi ke depannya, bahkan kolaborasi. Terima kasih Bunda Maulina. Nah, jadi nggak usah khawatir, nanti ini ada recordingnya. Kita bisa lanjut tanya jawab di grup, tapi kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini dulu ya Bun ya. Tadi ada yang raise hand juga. Allah. Ini kebetulan Bunda Windy puasa dan kita kan akan close mungkin dalam 30 menit insya Allah. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita memang gimana ya, kebetulan saya coach bisnis ya, jadi saya menghadapi orang-orang yang berpenghasilan 10 juta, 100 juta, bahkan sekian miliar gitu ya, dengan pekerjaan, dengan profesional, atau bahkan dengan bisnis. Nah, tapi kenapa disajikan angka resmi? Ini resmi untuk ujiannya gitu ya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan. Terus les kursusnya di mana, berapa lama? Nah, itu nanti sambil jalan Bunda Windy nanti juga bisa bantu jawab, tapi mungkin yang tadi kita udah dengar dulu ya Bapak Ibu ya, kan udah lakukan IELTS dan IGCS ini yang tadi kayaknya Kakak Amira sudah selesaikan. Boleh dong Bunda Windy, itu berapa lama proses persiapannya dan ikut les kah? Eh, Amira kalau IELTS itu nggak ikut les ya, karena memang yang tadi saya bilang kan mereka udah dari lesnya itu waktu SD aja, SD yang saya bilang untuk dia bisa belajar nulis gitu kan, itu aja lesnya. Tapi untuk persiapan IELTS ini ya, Amira punya tutor gitu, tapi ya itu dia cuman 1 bulan persiapan IELTS-nya, 1 bulan. Nah, Kalau artinya itu IG nanti boleh nyontek ya Bun ya. Bunda bisa, ini tutornya rekomendasi Bunda yang mana ya nanti gitu. boleh, tapi boleh, 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 boleh. Tapi kebetulan udah lagi dipegang sama aku ya, gitu sampai sampai Amira lulus. Ya, insya Allah. Insya Allah nanti nanti pasti aku share. Apa kalau IELTS-nya yaitu tadi dia nggak kursus bahasa Inggris lagi karena memang alhamdulillah sudah oke gitu, jadi tinggal latihan-latihan aja gitu kan, nginget-nginget lagi mungkin ada kata-kata baru atau grammar-grammar yang dia belum tahu, itu aja sih. Jadi 1 bulan alhamdulillah udah bisa tes Ujian. IELTS, ya ujian waktu itu Oh, gitu. karena buat anak-anak yang katakan memang mereka secara osmosis terbiasa dengan YouTube dan channel yang selected gitu ya, mereka memang lebih mudah nih untuk reading, listening gitu ya, mereka paham. Tapi ketika writing dengan kerangka berpikir dan pengembangan bahasa, itu biasanya tantangan tersendiri. Berarti Amira nggak ada tutor, ada ya?
untuk tutor untuk Ada, nulisnya, Bun? ada gitu, ada, Nah, itu ada. yang Jadi nanti satu bisa bulan itu memang, direkomendasikan ya, sehingga maksudnya biar lebih insya Allah. tertarget lagi, insya Allah. eh, ada gitu. Jadi memang karena anak sekarang kan juga tidak terbiasa nulis ya. Tapi nggak tahu kenapa pas nulis itu anak-anak saya tuh alhamdulillahnya bisa bikin cerita gitu, bisa Insya bisa Allah. apa sih? Ya kalau tutornya bilang ya termasuk oke gitu waktu itu. Mm. Mungkin karena Skillnya apa ya? udah ada. Mm. eh, Mereka tuh nggak pernah nulis karena memang di sekolah kan nggak pakai buku ya, ya kan. Terus sekarang nggak pernah pakai buku, lebih ke bikin project-project aja gitu. Ya jarang nulis bener-bener di buku gitu. Terus dia cuman baca jurnal aja kayak gitu. Yang penting sih mereka suka baca, insya Allah bisa bisa menulis cerita ya, bisa menulis essay gitu, bisa menceritakan gitu kan. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Dalam 300 kata gitu ya, Bun ya? Iya, kemarin di tesnya 500 deh kayaknya. 500-an ya? Mm-mm. Mm, mm, mm. Oke, nah aku Tuh. bacain pertanyaan-pertanyaan ya, Bun, izin. Jadi ini tadi ada beberapa, aku coba gabung-gabung aja. Ini ada pertanyaan. Oke, nah ini kan em, ambil IGCSE berarti ke negara Eropa ya, Bun? Atau beberapa negara kalau untuk anak-anak Bunda Windy? Eh, Kalau Amira sebenarnya cita-citanya itu apa namanya, masih dibilang itu ya masih cemen gitu kan, karena dia nggak bisa jauh dari saya gitu kan ya. Dia bilang aku nggak bisa jauh dari ibu gitu, dan ibunya juga masih belum bisa jauh dari dia gitu, kayak wow gitu kan ya. Amira tuh cita-citanya cuma pengen ke NUS. NUS Singapura gitu kan. Tapi saya cek juga kan dia juga termasuk 8 besar di dunia ya gitu kan ya. Jadi pas dia pilih gitu mau kemana, saya langsung cek tuh universitas-universitas mana aja gitu kan, ranking berapa aja gitu. Udah saya detailin tuh, oh ini butuhnya AGCS apa SIT kayak gitu-gitu udah saya iniin gitu. Jadi insya Allah sih kalau daftar itu daftarnya akan ke banyak kampus ya gitu kan, ke banyak kampus untuk LOE-nya dia gitu. Karena semakin banyak LOE, ngejarnya ke beasiswa kan sebenarnya gitu. Oke, nih aku Tuh. lagi kilik-kilik lagi Bunda Windy biar Bunda-Bunda nggak penasaran gitu ya. Jadi Bismillah, aku minta Bunda Windy gini, Bun, berarti nanti dicontekkan yang Bunda Windy bisa support kita nih ya, yang belum mulai, Bun, yang anak-anak kita di SD, SMP yang sebenarnya cukup waktu. Dan kalau saya pribadi mungkin anak saya akan sampai SMA blended learning gitu ya, karena ya itu saya belum mau apa namanya SMP misalnya dia keluar negeri itu masih ada PR-PR agama lah apa misalnya gitu ya. Nah, jadi ilmu yang nanti Bunda Windy rapihkan katakan contekan dalam satu e-book itu saya minta seperti pertanyaan-pertanyaan Bunda yang ada di sini nih, ya kan? Bimbelnya kemana, ya proses tes IGCSE-nya, daftar kemana gitu ya. Terus termasuk nanti mungkin ya kontak atau mungkin biaya ya, seperti tadi ya perkiraan-perkiraan biaya. Nah, jadi eh, apa namanya? Ini ya untuk awalan buat bunda-bunda yang tertarik ya tentunya juga mungkin mau mengakses ke kualitas bahasa Inggris anaknya bagaimana. Ini Bunda Windy udah siapin 2 link ya untuk semacam prediction tapi ada yang sederhana, ada yang dengan skor. Nah, makanya yuk aku izin share screen. Maaf. Nah, nih ya, bagikan aha momen Bunda Bundi ya, Bapak Ibu ya. Hari ini tuh dapat informasi apa sih gitu ya? Apakah tadi itu dari biaya-biayanya atau mungkin profil dari keluarga Bunda Windy yang menarik gitu ya tentang blended learning dan keunikan anak-anaknya. Kenapa parents, kenapa ayah bunda tertarik buat eh, apa ya berusaha berjuang dapetin beasiswa tanpa sertifikat SMA alias
memperoleh sertifikat internasional nih ya dengan tadi IGCSE, SAT, kemudian IELTS-nya gitu. Nah, jadi tag ya kita temenan di media sosial, tag aku di Hey Lukigo, tag Bunda Windy di Windy Ramadana. Nah, terus ajak yuk parents lainnya buat apa namanya grup kita lebih luas lagi, kita sama-sama belajar ya. Meskipun ini pendekatan ini mungkin bukan untuk semua orang, tapi informasinya sangat bagus untuk kemandirian, di mana sebenarnya kalau saya melihat dari segi penyerapan ketenaga kerjaan di dunia bahkan ya, itu 80% mengalami mismatch karena itu ya seperti tadi Bunda Windy cerita, kita mungkin orang tua, kita sebagai orang tua pernah mengalami sesuatu yang bapaknya dokter, anaknya masih sekolah dokter, bapaknya di bidang hukum, pelabuhan, apapun itu gitu ya. Kita hanya dipaparkan oleh area yang memang orang tua kita tahu gitu. Nah, padahal ini unik banget keluarganya Bunda Windy ya. Ternyata ayah ibunya otak kiri, kok bisa anaknya dapat jatah otak kanan ya. Wow, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, tapi bisa difasilitasi dengan sangat, aduh manis banget ya. Aku tuh senang banget dan ikut mendoakan. Masya Allah, Bunda Windy ini anak-anaknya ini juga bisa terus bertumbuh sesuai dengan potensinya. Nah, ini yang kita mau gaungkan bersama nih, Bun, gitu ya. Ya, insya Allah, meskipun tidak di luar negeri, di dalam negeri pun dengan pendekatan yang sama, insya Allah lebih memerdekakan anak, sehingga anak bisa mudah berperan, ya. Dan bahkan, mohon maaf, ketika kita bukan mengejar uangnya, tapi kita fokus ke karyanya, itu udah banyak banget zaman sekarang contohnya ya. Mulai dari berbagi apa yang kita suka, kita bisa tuh terlalu banyak influencer ya, mulai dari karyawan sampai kucing aja udah bisa jadi influencer kan gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara Jangan lebih kalah lanjut. sama Bobby ya. Jangan kalah Jangan sama, kalah sama Bobby Kertanegara. nah, aduh, oke oke. Nah, jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang utama-utama aja nih ya Bun ya, karena kalau yang detail-detail nanti insya Allah dibahas di contekan. Nah, kalau untuk sertifikat prestasi yang dipantau kuliah, Maksudnya oh, yang dipantau? sertifikat mungkin tadi yang seperti LASAL atau apa itu, Bun? Sertifikat tambahan itu di luar yang IGCSE, SAT apa? Kan berbagai Oh, bidang nih ya, anak-anak iya. Itu sebenarnya bebas soft aja sih. skill. Jadi, Hmm. jadi kayak misalnya Amira pernah les apa gambar eh, di mana tuh di Villa Merah gitu. Saya mintain Yang sertifikatnya. mendukung ya, Gitu Bun. kan. Ya, ya pokoknya yang mendukung aja gitu, bebas aja dan eh, kalau yang PMR itu sebenarnya bisa juga pokoknya apa namanya kita punya skill kemasyarakatan sebenarnya ya yang Mm-mm. kita bermanfaat untuk orang gitu. Nah, katanya sih yang bagus PMR gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lain yang kelasnya udah internasional juga nggak masalah sebenarnya. Oke, Gitu. berarti itu dikumpulin aja, tapi tentunya Dikumpulin aja. Jadi Mm-mm. banyak-banyak aja ikut ekstrakurikuler ya. Jadi dulu saya juga nggak paham gitu ya ekstrakurikuler ini buat apa sih eh, Tapi karena di sekolah ini. misalnya kayak adek, misalnya di dunia jurnalistik, sejarah atau politik gitu, Bun. Itu kan Hmm, sedapat hmm, hmm. mungkin ambil yang terkait itu ya, yang fotografinya, Iya, yang penulisannya, iya, yang iya, apa. betul, iya, Gitu ya, betul. misalnya ada Kompas gitu kan, ngeluarin ya. Ya, Jadi mm, mm, mm. peserta atau Sebisa bahkan jadi mungkin, tutor gitu ya. ya, sebisa mungkin yang berhubungan. Tapi kalau misalnya kan, Amira kan sebenarnya udah pendek banget nih jaraknya ya gitu kan. Ada yang nggak berhubungan ya nggak masalah sebenarnya, nggak Dilampirkan masalah itu ya. kan ya Jadi dilampirkan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau eskul itu supaya kelihatan kita tuh punya skill apa mungkin ya maksudnya sama kita tuh bisa mingle nggak sih kalau kerja kan intinya itu kan. Jadi kan mm-mm, kadang-kadang anak homeschooling itu kan individu banget ya gitu kan gitu. Anak homeschooling tuh kadang-kadang individu kalau misalnya orang tuanya memang tidak tidak membiasakan dia untuk apa ikut kegiatan yang bermasyarakat gitu kan. Terus bukan cuma anak homeschooling kadang-kadang yang individu banget juga anak konvensional tapi dia cupu, kutu buku, belajar, terus pinter-pinternya kebangetan juga EQ-nya ya gitu. Jadi IQ sama EQ-nya mesti balance gitu kan maksudnya ya. mm-mm, mm-mm. Gitu. Jadi mungkin Nah, ekstrakurikuler untuk itu kayaknya.
Oke, Bun, itu kan semua sertifikat itu tadi ya dari IELTS itu ada masa berlakunya ya, 1 2 tahun? Iya, 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun, Bun. Mm-mm. Jadi kalau ngambil IELTS, iya nanti aja kalau misalnya udah mau deket-deket gitu ya, gitu. Mm-mm. Iya, Kan persiapan nih kayak adik Anin itu kan persiapannya sekarang dari kelas 6 semester 2. Ini persiapan tapi masih santai supaya dia nggak kaget banget gitu. Terus nanti persiapan tuh sampai kelas 3 dia bakal banyak. Cuman nanti IELTS-nya pasti dia ngambil di kelas 2 mungkin ya. Kelas 2 mau naik kelas 3 gitu. Kalau Amira kemarin ngambil duluan ya karena mepet. Waktunya emang mepet banget. Brak-bruk gitu. jadinya kalau dipetakan itu mau ambil, oh, jadi mau fokus yang Singapura ya, Bun? eh Atau Sementara sih itu, banyak juga? biarpun gurunya Kan sih minta dia ke Harvard ya. Cuman ibunya kejauhan. masih Hah? Tapi ambil jurusan apa tuh, masih Bun? masih gimana ya, Ambil Kak? jurusan yang dituju Di mana? Di di mana-mana itu kan Oh, beda-beda Amira ya. pengen ambil psikologi. Ah, Dan kebenaran tuh selain tes Stephen, saya juga ada tes anak-anak tuh. Mungkin di Stephen juga udah ada sih. Di Stephen tuh udah ada gitu kan. heeh. Eh, ini anak itu memang cocoknya apa? Karena tadi saya baca bukunya lagi ya. Saya baca bukunya. Heeh. Amira tuh memang cocok di psikologi ternyata. Wow, saya Ya, bilang gitu ya, ya. ya, Gitu. ya. Amira cocok di psikologi. People Jadi person, ya. ya tadinya tuh saya tuh bilang merekomendasikan dia sampai dia mau ke luar negeri ini persiapan IGCSE itu saya merekomendasikan dia tuh ambil bisnis kenapa? Karena saya pikir dia itu kan suka rancang baju, dia suka makeup gitu kan, dan itu berhubungan sama bisnis dong. Berarti kamu harus tahu bisnis gitu kan kalau mau itu gitu kan. Mm-mm. Udah, ini ikut saya aja dia belajar gitu kan, dia belajar sampai di tengah-tengah bilang gini, aku kayaknya mau psikologi aja deh Bu. Kan Wow. kalau make up film itu juga berhubungan dengan psikologi katanya. Kita Iya, harus iya. tahu karakter orang kayak gitu-gitu. Itu anaknya ngintip. Eh, apa Mana, namanya? mana, mana? Dia nggak Kakak. pakai jilbab katanya. Jadi, jadi belum nggak ada Ngintip. jurusan yang langsung perfilman atau apa? Nggak ada. Atau Ada sebenarnya nggak ada, pengen. tapi dia nggak suka psikologi, nggak pengen, Oh, nggak. terlalu fokus ya, Ya terlalu gitu. Gitu. Jadi niche ya. Mm-mm. gitu. Jadi Jadi ambil dia yang masih lebih luas ya, Bun. iya, eh, tapi sebenarnya kalau gurunya nyaraninnya tuh ngambilnya sosiologi, majornya psikologi. Hmm. Mm-mm. Jadi ngambilnya sosiologi karena kan sebenarnya psikologi itu turunan dari sosiologi kan, Mm-mm. filsafat, sosio, antro, psiko gitu kan, masih masih satu family gitu. Jadi Mm-mm. biar semuanya dapet, jadi ngambilnya sosio, antro sama psikologi gitu. Oke, mantap, Masya Allah. Nah, jadi Bismillah, semoga di NUS cita-citanya tercapai ya, Kakak Amira. Amin. Mana? Berarti A-level nih berikutnya, Bun. Iya, Yang masih, iya, iya. Abis ini SIT dulu. Bulan Mei ini SIT. April, April, itu April ini SIT. karena jadwalnya ya. Iya, Tapi jadi kan ada jadwal-jadwalnya. Kalau IGCSE setahun. itu jadwalnya Mm-mm. dari Cambridge sendiri ya langsung. Mm-mm. Kalau nggak salah itu setiap ujian itu memang serentak. Jadi serentak seluruh dunia. Katanya sih begitu ya. Mm-mm. Konon Mm-mm. katanya infonya seperti itu. Jadi mau di sini lagi Lebaran, kalau misalnya kata mereka ujian ya ujian gitu. Jadi kecuali hari Minggu aja ya mereka Minggu gitu kan. eh, Kita nggak ujian. Cuman kalau perbedaan waktu mungkin di sana Minggu, di sini Senin gimana? Saya juga nggak ngerti ya. Pokoknya Online gitu ya, deh. Bun? Online. Enggak ke sekolah, ke Oh, ke sekolah. sekolah Cambridge ya? Iya, ke sekolah Cambridge, kita daftar terus nanti kan pilihnya mau di sekolah station Cambridge yang mana gitu. Hmm, Gitu. oke. Jadi itu serentak biasanya gitu. Mm-mm. Kalau Bun, ini SI. masih ada Kak Joanna yang masih belum clear. Em, Mm-mm. berarti nggak punya ijazah SMA atau tetap ambil paket C gitu ya? Yes. Amira nggak punya ijazah SMA, tapi nanti insya Allah kalau misalnya sudah selesai dan kembali ke Indonesia, kalau dia mau jadi ASN, dia kan harus punya ijazah SMA ya, gitu kan. Tapi harapan ibu Untuk keperluan ayahnya sih, kuliah luar negeri iya, bisa tanpa ijazah SMA. iya bisa tanpa Selama ijazah SMA. ijazah sertifikat internasionalnya Ya, tadi betul, betul. diterima di universitas gitu ya. Ya,
Ya, tapi kalau mau kembali ke Indonesia untuk administrasi, entah dia mau jadi apa kerja di pemerintahan atau kerja di mana yang butuh ijazah SMP, melampirkan ijazah SMP, Amira akan mengambil kejar pakai C gitu. Mm-mm. Itu kalau nggak salah kan cuman 1 tahun, tinggal ujian aja kan ya, gitu kan? Itu Mm. aja sih, paling ngambil kejar pakai C. Ya ngikutin Atta Halilintar lah. Nah, panut panutan ya. Nah, ini sebenarnya banyak yang bertanya tentang bahasa Inggris dan IELTS ya. Ibu, Bapak tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah anak-anaknya Bunda Windy ini memang dari kecil kan terpapar ya, terpapar dengan native speaker via online ya. Seperti anak-anak kita juga gitu ya. Kan ada yang memang off screen time sama sekali. Kalau saya kebetulan nih, kebetulan rada kembar sama keluarga Bunda Windy ya. Semoga dapat kemudahannya juga insya Allah. Nah, Amin, amin, amin. jadi belajarnya itu metodenya osmosis ya Bun ya. Jadi dia melihat ketika dia ada kesempatan ngomong dan keluarga juga mendukung itu lebih mudah. Tinggal diasah untuk writing dan ini. Jadi ketika masuk ujian tadi sudah disampaikan juga ternyata alhamdulillah anak ini dimudahkan gitu. Anak ini bisa cepat dan nilainya luar biasa 8,5 gitu ya. Nah, jadi jangan ragu ya, bunda-bunda, ayah bunda di sini juga kami ajak untuk step up ya, naik kelas gitu ya. Kalau belum tahu mau ngetes di mana, nanti setelah acara ini kita akan kasih khusus buat bunda-bunda yang ngetek kami di Instagram tadi tuh ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Lumayan kan dapat tes prediction gratis ngetes ya. Kita nih sebenarnya udah layak tes IELTS atau belum? Bahasa Inggris kita tuh sejauh mana gitu ya. Dan nggak harus bayar 50.000 atau berapapun, ini dikasih link yang gratis sama Bunda Windy untuk ngetes gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan unik dari Mbak Kenya. Bun, tadi kan disebutkan ada peluang beasiswa JIS dari sahabatnya itu loh, Bun. Nah, itu Oh iya. beneran bisa dari sekolah negeri. Boleh dong diceritain sedikit. Iya, itu informasinya juga saya belum, karena memang anak saya nggak di sekolah negeri ya, jadi saya baru sekilas gitu. Jadi si tesnya itu mungkin mirip-mirip sama eh A-level, IGCSE, mungkin materi kayak gitu, cuman memang full berbahasa Inggris gitu kan ya, gitu kali ya, gitu. Jadi ya memang paling apa modal utamanya ya memang bahasa Inggris gitu. Modal utamanya tuh udah itu banget gitu. Jadi grammar segala macam itu udah harus baik banget. Kayaknya sih itu tesnya. Jadi memang ada tes dan memang ada beasiswa memang khusus dari sekolah negeri. Khusus untuk sekolah-sekolah negeri. Waktu itu saya tuh satu karena anak saya juga nggak di sekolah negeri. Yang kedua saya masih apa ya? Saya masih PR membekali anak saya pelajaran agama karena di sana multikultur sekali gitu kan ya. Jadi ya kan sebenarnya kan kalau mau gitu, kalau misalnya kekeh bisa aja saya pindah dulu ke sekolah negeri ya kan, nggak bayar juga kan ya ke masuk ke negeri gitu kan, sekolah negeri gitu. Terus saya ikut tes, terus sebenarnya bisa aja gitu, tapi ya balik lagi karena saya masih belum siap, waktu itu masih belum siap sama, ya itu ada PR agama sih, lebih itu. Oke. Gitu. Apa namanya, Bun? Aduh, alhamdulillah ini waktunya Bunda mau buka puasa juga. Aku terima kasih banyak dan alhamdulillah kan kita ada Makasih buat grup semuanya. ya, Bun. Ya, Jangan insya kabur Allah. dulu dari grup. Jadi Insya Allah. semoga ini insya Allah menjadi amalan tentunya luar biasa buat Bunda Windy dan keluarga. Aduh, ini tuh Amin. apa ya, sama ya Bun ya, saya pun sedang berstrategi gitu ya dengan pengen anak mandiri bertanggung jawab gitu ya. Tentunya kan itu akan memudahkan kita sebagai orang tua ya, nggak nyuapin terus gitu ya, apalagi nyariin jalur belakang ya. Kita juga bukan anak raja Jawa ya kan, mau mau masukin ke dinasti mana ya. Nah, makanya kami mendoakan ibu bapak semua diberikan kesehatan, kemudahan untuk mendampingi anak-anak sesuai dengan potensi dan minat bakatnya sehingga mereka bisa bersinar gitu ya di bidangnya, berkontribusi insya Allah. Kalaupun memang mungkin sekarang di sekolah negeri, mohon maaf resourcesnya terbatas dan memang tidak cita-cita ke luar negeri pun, di grup ini insya Allah nanti Bunda Windy ya ini udah ada beberapa masukan terutama untuk kelas bahasa Inggris dan soft skill Bun. Insya Allah nanti kita coba fasilitasi ya Bun.
Iya, boleh. Nanti siapa tahu Amira Mm-mm. bisa ngajar bahasa Inggris buat adik-adiknya juga. Insya Allah. Oke, nah jadi Bismillah, semoga keluarga parents ya ini bisa meluas juga, kabarnya juga bisa meluas ya Bun ya. Sambil nanti pelan-pelan Bunda Windy aku minta rapihkan contekannya. Tentunya Bapak Ibu ya, untuk apa yang Bunda Windy dan keluarga sudah perjuangkan, ibaratnya udah babat hutan duluan di depan, tentunya akan sangat wajar ya ketika misalnya ada apa namanya penghargaan gitu ya, ibaratnya e-booknya mungkin nggak akan gratis, tapi ini kalau buat saya nilainya mahal banget dan saya sih siap bayar gitu ya. Untuk beliau hadir hari ini aja, terima kasih banyak Bunda Windy. Ini Ih, semoga, semoga aduh ya. beneran. Mohon doanya, mohon doanya. Iya, Karena ini terima semua kasih kita semoga lancar proses. itu. Iya, jadi Yang lagi diproses ini udah ditodong gitu. Sebenarnya tadinya nggak mau. Sebenarnya udah beberapa kali nolak ya Mbak Luki mm, nggak deh nggak iya gitu. Tapi dan dengan sebenarnya rayuan gombalnya Mbak Luki luluh juga. soalnya Bunda Windy ini justru di teman-temannya Kak Amira nih belum berbagi, malah buat bunda-bunda sore ini udah berbagi duluan gitu ya. Jadi kita dapat head start ya. So manfaatkan gitu ya. Insya Allah ternyata ada jalan buat kita meraih beasiswa ya. Ibaratnya bukan kalau anak orang kaya, mohon maaf ya, ya bukannya kita nggak kaya, tapi maksudnya ada pemanfaatan lain. Kan mereka taunya, ah gue cuma pengen kuliah di luar negeri. Kak. Kalau kita ke luar negeri tuh mau ambil ilmu apa, ya kan? Nah, ini yang disiapin Bunda Biayanya Windy. gimana kalau ke luar negeri Nah, kan? biayanya gimana? Artinya kita tetap bisa keluar keluar di luar negeri dan dapat sponsor ketika Bapak Ibu bisa berstrategi nih dengan anaknya, mengangkat kelebihan keunikan anaknya. Nah, dia itu layak belajar di faculty atau university mana karena ya akan disponsorin ya kan akan disponsorin apakah dari universitinya atau dari salah satunya LPDP dan yang lain ya Bun ya dan tentunya kita mau bersrategi gimana yang lebih ekonomis crafting sendiri ngejalanin sendiri si anak dan orang tua gitu ya tidak ke lembaga gitu ibaratnya dari komunitas ini nanti kita coba karyakan shortcut-shortcut yang lebih ekonomis gitu ya Bun Dawindi ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita foto dulu yuk sebelum kita tutup. Nah ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah nanti bisa disampaikan lagi di grup. Nah, gambaran IGCSE waktu proses cara daftar. Hanya langsung tes persiapan, belajar juga. Oke, sorry. Ya, jadi IGCSE boleh dikasih gambaran sedikit, Bu. Nanti mungkin kalau untuk detail rekomendasinya bisa diringkasan. Kalau untuk gambaran sedikit IGCSE. Jadi anak-anak yang katakan mau ke luar negeri, pertama syaratnya penyetaraan bahasa Inggris, English proficiency dengan katakan salah satunya IELTS ya. IELTS dengan skor di atas 7 itu sudah harus di tangan. Kalau emang belum sanggup ya berarti ada pendampingan, ada les dan sebagainya. Nah, kemudian untuk IGCSE itu setara dengan knowledge dasar anak middle school atau setengah SMA tadi kata Bunda Windy. Nah, kemudian lanjut ke A level itu untuk penyetaraan basic knowledge juga. Nah, Bunda Windy bisa cerita nggak itu untuk IGCSE sama SAT, sorry sama A level itu satu yayasan atau bagaimana pengurusnya? Enggak, beda, beda, beda. Jadi ujiannya di tempat yang berbeda ya. Kalau nggak salah tuh di Hmm. tempat yang berbeda. Jadi kalau Amira kebetulan IGCSE dua kali itu maksudnya dari 5 subjek itu di split jadi dua gitu, dua dua kali Waktu ujian. Dua waktu dan lumayan ya ujiannya tuh dalam satu kali ujian itu ada berapa jam? Berapa hari gitu kalau nggak salah 7 hari gitu jadi memang dari satu subjek tuh banyak gitu misalnya kalau nggak salah waktu itu ngambil sosionya itu ada apa gitu kan satu hari modulnya beli lagi, Bun. Eh, iya modulnya saya ada sendiri gitu modulnya gitu kebetulan gitu jadi apa ya nanti mungkin bisa di-share kalau bunda-bunda memang mau gitu nanti Belinya bisa kemana di-share gitu ya? ya belinya kemana tapi apa namanya
Ya tapi itu ya disclaimer bahwa ada harga yang harus dibayar Betul, gitu karena jadinya kan gitu. modulnya sendiri berarti dalam bahasa Inggris ya kan. Ketika Ya, si anak modul. ini belum mampu, berarti perlu pendampingan gitu ya. Ini Iya, dan suatu hal semua yang modulnya itu wajar per untuk diperjuangkan. persona personal banget sih. Jadi tergantung anaknya gitu, tergantung Mm-mm. itu suka Jurusan apa, tadi. minat apa ya jurusannya gitu. Mm. Jadi SIT sama A-level kayaknya tempat ujiannya beda Mm-mm. Oke, gitu. Alhamdulillah. Ayo deh kita foto dulu, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudahi ke pertemuan sore ini. Terima kasih bunda-bunda yang udah hadir, terutama Bunda Windy. Barakallah ilmunya, pengalamannya. Kita Masih tunggu banyak. kita tunggu ringkasannya ya. Karena provider itu banyak banget dan agensi itu banyak banget. Nah, kalau kita bisa dapat dari sahabat gitu ya, ya tentunya bukan harga corporate lah ya, ini harga temen ya. Itu semoga nanti udah diringkas yang wah ya jajan bakso lah ya Bun ya, jangan mahal-mahal gitu. Nah, nanti bisa dipraktekin di keluarga bunda-bundi masing-masing. Ayo Mbak Kenya, thank you. Itu tadi Mbak Kenya penasaran itu beasiswa JIS bisa dicek di website atau lewat jalur belakang mana? Nanti aku coba kontak temanku ya buat tanya lebih lengkap. Nanti mungkin aku bisa kasih tahu. Ada Hmm. Kakak Joanna. Oke, kita foto. Nanti aku share di grup kali ya. Nah, kalau misalnya Bunda-Bundi mau ikut menggaungkan semangat mencari beasiswa tanpa ijazah SMA ini, tag kami di Instagram. Nanti aku ingetin lagi. Oke, kita senyum dulu. Oke, Satu, dua. kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi ada kakak, ada kak di nama Kak Udin baru gabung nih. Kita foto lagi deh. Sorry, sorry sebentar. Namanya Kak Udin, tapi cantik ini Bunda. Bapaknya ya, Bunda siapa ini? Ayo kita foto lagi ya Bun. Ada Bunda Rina. Oke, satu, satu, dua. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf Kasih, apabila ada makasih banyak kekurangan. semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.